Saya tidak punya gelar ekonomi, tapi saya ada pemahaman. Urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Kita ada masalah dengan Malaysia. Pilihan dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Bersama Ambalan. Woi, itu hak kita. Setiap negara, setiap pemerintahan tidak akan mau mundur sejengkal pun dari klaim yang pernah mereka buat. Ini ada berita Raja Malaysia ya, bukan Perdana Menteri Malaysia loh ya. Kalau Perdana Menteri kan Pak Anwar Ibrahim nanti. Malaysia terpojok dan berupaya mencari dukungan dari Putin. Raja Malaysia baru-baru ini terbang ke Rusia dengan harapan hubungan kedua negara kian erat. Sepertinya, langkah ini terjadi setelah publik Thailand secara tegas menyatakan dukungan penuh kepada Indonesia dalam sengketa perbatasan Ambalat. Malaysia mencoba mencari sekutu, tetapi yang didekati justru sahabat lama Indonesia. Sejak era Uni Soviet, Rusia tahu betul arti penting Indonesia. Prabowo sering berkunjung ke Moskow untuk bertemu Putin, dan Rusia konsisten mendukung sikap Indonesia sebagai negara penyeimbang non-blok. Rusia justru bergabung mendukung penuh Indonesia menjaga Ambalat. Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan di forum internasional, status yang menunjukkan posisi strategis Indonesia di mata Moskow. Di hadapan para pemimpin dunia, Rusia menegaskan komitmen kerja sama strategis, termasuk di bidang pertahanan dan energi. Sinyal ini membuat netizen Malaysia terdiam. Bukannya mendapat dukungan, mereka justru melihat Indonesia melangkah lebih cepat. Diplomasi pun berubah menjadi ajang adu kecepatan dan pengaruh, dan kali ini, Indonesia unggul di putaran penting ini. Nah, ini ada berita Raja Malaysia ya, bukan Perdana Menteri Malaysia loh ya. Kalau Perdana Menteri kan Pak Anwar Ibrahim nanti. Ini salah persepsi. Ini malah Raja Malaysia yang berkunjung ke Rusia ya, karena Malaysia berniat mengakuisisi jet tempur siluman Su-57 dari Rusia, namun masih mempertimbangkan sanksi CAATSA Amerika Serikat. Ini lawakan apa lagi ya? Ini kalau menurut analisa ya pengamat militer abal-abal seperti Admin, ini suatu hal yang sangat-sangat konyol. Хорошо знаем как друга нашей страны, были известны не только военный, но и политический деятель Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны и на протяжении многих лет, зная, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. We are of course a great friend of the Russian Federation, and I think Malaysians accord you with some level of respect. We wish, we have discussed with many business community, captains of industry, and just now with the Prime Minister, and we are now trying to execute the plan. I think enough discussions and MOUs, and I would seek, of course, your personal support that this collaboration can be actualized as soon as possible. Dia dua, sama ada bertempur atau berunding. Saya nak minta jaminan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri bahawa bila mana nak diselesaikan nanti, pasal banyak lagi rundingan akan diadakan, boleh tak dijamin supaya apa yang dikatakan tuntutan hak Malaysia itu tidak kita kompromi langsung. Dan kalau begitu, apakah dengan pihak kita berkata begitu, pihak Indonesia akan mengikuti kehendak kita? Pasal selama ini pun tuntutan yang kita dibuat di bertindih, pihak Indonesia tak bersetuju langsung. Walau satu inci pun mereka tak berganjak untuk mempertahankan hak mereka. Kita kata itu hak kita dan kita tidak akan berganjak. Jadi soalan saya, sama ada jaminan pastikan, mana ada lagi proses rundingan yang saya kira mungkin tidak akan selesai cepat, bahawa itu tidak akan berlaku. Dan keduanya, sama ada bila mana perjanjian itu nak dimeterai akhirnya nanti yang agak komprehensif, yang merangkumi semua perkara itu, rakyat akan diberikan peluang untuk melihat sendiri sebenarnya apa yang telah pun dimeterai atau ditandatangani pada waktu itu, dia tidaklah mengkompromi kedaulatan negara kita. Wah, sudah katakan kedaulatan
harga mati. Bermakna tentu saja akan berlaku sesuatu perkara yang tidak kita ingini seperti 13 Mei 1969 ni. Perang pun boleh. Kita sambut perang kalau mau perang. YB bro. Macam ada? Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi. Siapa cakap sambut perang? Ulang. Saya tak dengar. Saya cakap kalau ada isytihar perang, kita boleh sambut perang. Ya. Itu akan berlaku. Boleh. Datuk yang betul. Saya mohon rujuk Kota Baru untuk tindakan. Janganlah. Dia kena tarik balik. Tarik balik. Kota Baru jangan berperang. Siapa yang isytiharkan perang? Kamu orang Kata profesional. kalau ada isytihar perang, Tarik ada balik, perang tarik sambut. balik. Itu saja. Kalau ada perang, kita sambut perang. Apa tak pasangan? Saya tegaskan bahwa Indonesia siap. Bila untuk berperang, kami siap. Britain, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom, kita panggil Defence Pact. Dan mana-mana negara yang menyerang Malaysia, United Kingdom akan campur sama. Maka jangan terkejut jika satu hari nanti tengok submarine nuklear United Kingdom sudah berada di Selat Melaka. Itu dia, jangan main-main, UK dia ada lebih kurang 20 submarine nuklear. Dan Indonesia kena fikir baik-baik. Jangan kepada mereka yang buat video-video mencetuskan kononnya serang Malaysia, jangan silap langkah, silap hari nanti Indonesia yang akan musnah apabila submarine nuklear United Kingdom turut bersama membela Malaysia, itu dia. Udah tentuin aja waktunya mau kapan. Tentuin aja cepetan, kagak usah pakai lama. Mumpung lagi banyak waktu luang nih. Juga kenapa-napi, pasukan TNI itu lagi butuh penyaluran hobi. Sekalian buat ngetes amunisi sama balistik. Udah cepet tentuin aja biar cepet kelar. Sebelum ntar waktunya reses, udah cepetan lah. Yang berhormat Tan Sri Ketua, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia ini daripada rujukan kawasan ambang batas laut ataupun ambalat yang digunakan oleh pihak Indonesia. Tuntutan Indonesia meliputi sebahagian Laut Sulawesi termasuk Blok ND6 dan ND7. Malaysia berpendidikan bahawa Blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang terhasil selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dengan izin pada 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Jangan guna ambalat, kerana ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka punya permohonan. DPR ingatkan pemerintah jangan ikuti Malaysia soal blok ambalat. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh menegaskan agar pemerintah Indonesia tidak mengikuti langkah Malaysia yang berencana mengganti nama blok ambalat menjadi Laut Sulawesi. Ia menilai Indonesia harus tetap mempertahankan nama dan kedaulatan wilayah tersebut, mengingat ambalat memiliki nilai strategis dan menjadi bagian penting dari NKRI. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap wacana dari pihak Malaysia yang dinilai dapat memicu ketegangan diplomatik. Oleh Soleh mengingatkan pemerintah agar bersikap tegas demi menjaga kepentingan nasional dan tidak terpengaruh oleh klaim sepihak. Penamaan ini sepihak ya tentu ini sangat keberatan ya, sangat keberatan. Karena memang penamaan ini sangat berpengaruh pada arti dan maksud. Nama itu identik dengan arti dan maksudnya. Rekomendasi kami, pemerintah jangan sekali-kali mau mengikuti klaimnya Malaysia, karena ini akan menjadi bahaya. Sekali lagi, nama itu identik dengan makna dan maksud.
arti dan maksud. Malaysia juga akan mengatakan hal yang sama. Kalau kita menyebut namanya Ambalat, Blok Ambalat, maka kita sudah tunduk dengan keinginan Indonesia. Nah, makanya masing-masing mempertahankan agar nama itu tidak diganti. Dan kita harus tetap menyebut sebagai Blok Ambalat. Kalau misalnya kita bicara joint development ini di daerah yang kita sebut sebagai hak berdaulat, ya, terutama sekali di landas kontinen, ini permasalahannya adalah gini, kan suatu hari nanti akan habis. Nah, kalau misalnya sudah habis, masalahnya apa yang menjadi isu perbatasan lagi? Karena sudah tidak ada isu lagi, karena ini bukan teritorial, ya, bukan laut teritorial di mana kita punya kedaulatan. Kalau di laut di landas kontinen, di wilayah yang kita sebut sebagai hak berdaulat, maka yang kita haki itu bukan wilayahnya, tapi sumber daya alamnya. Nah, kalau sumber daya alamnya akhirnya dilakukan joint development antar kedua negara, ya sebenarnya sudah tidak ada lagi masalah saling klaim terkait dengan zona yang disebut sebagai landas kontinen ini. Itu yang mengatakan bahwa tidak seharusnya kita melakukan joint development. Tapi yang mengatakan joint development, ya sudahlah, daripada ini tidak terselesaikan, bahkan nanti ada singgungan kapal Indonesia dengan kapal perang Malaysia, ya nanti kemudian akan bisa memicu suatu konflik dan kita tidak butuh lagi satu perang lagi, apalagi kemarin setelah antara Kamboja dengan Thailand, ya sudah, mungkin Bapak Presiden mengambil keputusan dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kita lakukan joint development. Memang nanti permasalahannya kalau kita melakukan joint development itu adalah dalam masalah detailnya, masalah rincinya, itu yang akan menjadi perundingan juga yang cukup lama, ya, karena bagi perunding itu katanya setannya itu, devilnya itu adalah pada masalah-masalah yang sifatnya rinci, detailnya itu. Nah, itu yang kemudian kita nantikan seperti apa. Sementara dari pihak Malaysia, mereka masih bersikukuh dengan menggunakan peta tahun 79. Padahal mereka sudah meratifikasi Konvensi Hukum Laut tahun 82. Tapi mereka masih menggunakan peta tahun 79 karena apa? Setiap negara, setiap pemerintahan tidak akan mau mundur sejengkal pun dari klaim yang pernah mereka buat. Jadi ini yang membuat kesulitan. Dan bisa saja masalah ini akan terus berlangsung sampai 2045, 2085, dan seterusnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sengketa Ambalat mungkin baru akan selesai 30 hingga 60 tahun lagi jika tidak ada tindakan fisik yang diambil.